Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-22. Judul firman Tuhan di perikop ini, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul, atasi masalah langsung dari sumbernya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penduduk kota Yeriko ini adalah penduduk yang sadar akan kesehatan. Mengapa demikian? Karena penduduk kota ini berkata kepada Nabi Elisa, kotanya ini baik letaknya, seperti yang Nabi Elisa lihat. Namun ada yang tidak baik, yaitu airnya. Kalau kita merenungkan, tampak di luar itu kota letaknya strategis baik, tetapi apa yang di dalam kota itu tidak baik, yaitu sumber airnya. Seringkali manusia melihat apa yang tampak di depan mata baik, tetapi belum tentu apa yang ada di dalam sudah baik. Karena bukan hanya yang tampak di depan mata, yang kelihatan di depan mata, yang kelihatannya baik namun belum tentu sehat. Sama seperti kota ini, ternyata bukan hanya baik saja letaknya, tetapi tidak sehat. Oleh karena itu, Nabi Elisa oleh ilham dari Roh Kudus bahwa supaya kota ini disehatkan langsung dari sumbernya, ada bagian yang harus dilakukan ya, oleh orang yang bersama dengan Nabi Elisa ini, yaitu mengambil garam. Bukan garam ini yang akan menyehatkan, tetapi firman Tuhan yang menyuruhnya demikian. Kemudian sarana garam ini langsung dibawa ke mata air kota Yeriko ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat semuanya tampak baik-baik saja, namun ada di dalam sesuatu hidup kita yang tidak baik, dan itu mungkin kita sembunyikan, tapi itu akan berakibat seperti yang kota Yeriko ini tampilkan akibatnya, muncul akibatnya, yaitu kematian, keguguran bayi, penduduk jumlahnya semakin sedikit, orang tidak sedikit lagi yang meninggal. Seperti hari-hari ini yang terjadi, saudara. Letak geografis Indonesia itu baik, tampak baik. Tanahnya, airnya subur, makmur. Namun apa yang tampak di dalam, orang yang tidak bisa melihat bagaimana kedalaman bangsa ini. Apa yang tidak sehat dari bangsa kita ini. Mari kita jangan menghakimi bangsa kita, tapi mari kita lihat pribadi kita masing-masing, ke dalam hati kita masing-masing, sumber hati kita masing-masing. Karena dari situlah Tuhan akan mulai bekerja, inside out. Tuhan bekerja dari dalam. Yang tampaknya baik mungkin bagi manusia it's okay, semua baik, tapi akibatnya yang ditimbulkan bukan dari tampak di luar, tapi justru dari dalam. Inilah yang harus segera diatasi
langsung dari sumber masalahnya. Bagaimana caranya kita mengatasi langsung dari sumber masalahnya atau penyebabnya atau sebabnya? Datanglah minta pertolongan kepada Tuhan. Nabi Elisa adalah nabinya Tuhan, di mana Tuhan pakai Nabi Elisa untuk menyampaikan firman. Jadi firman inilah yang disampaikan oleh Nabi Elisa yang membuat sumber mata air kota Yeriko menjadi sehat. Jadi kalau kita kepingin bukan hanya tampak baik di permukaan, di hadapan manusia, tampak baik-baik saja. Seringkali orang berkata, bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa baik. Apakah demikian 100%? Ternyata tidak. Ada hal-hal yang di dalam yang harus kita mau bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita buka hati kita buka hidup kita. Untuk apa? Dengarkan firman Tuhan, supaya firman itu yang menjadi sumber kehidupan. Mata air di dunia ini bisa saja tidak sehat, tetapi kalau Tuhan yang menyehatkan, itu langsung dari sumbernya. Allah berkarya bagaimana caranya? Dengan firman-Nya. Hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Kalau engkau merasa sakit, kalau hidupmu tidak beres dari dalam, datanglah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memeriksa langsung kepada sumber hidup kita. Hati kita, biarlah terbuka untuk setiap firman Allah. Mengajar, mendidik, menghibur, menguatkan kita. Supaya apa yang di dalam ini benar-benar disehatkan oleh Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa diusahakan oleh orang Yeriko. Mau di bagaimanapun mata air itu sumbernya dari dalam. Campur tangan manusia tidak bisa sampai langsung sumbernya. Hanya Tuhan, hanya firman-Nya yang sanggup mengerjakan langsung dari sumbernya. Hidup manusia sumbernya dari kedalaman hati seseorang. Apakah kedalaman sumber kehidupan seseorang sudah sehat? Periksa, mari kita periksa. Kapan kita periksa? Orang biasanya kalau periksa ke dokter, kalau sudah ada akibatnya sakit. Apakah ada orang yang sehat-sehat mau periksa dokter? Saya kira sedikit persentasenya. Tapi mari kita mau belajar. Ketika kita sehat, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, aku bawa di dalam tangan-Mu. Periksalah hatiku, periksalah hidupku Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, supaya hidupku disehatkan, disembuhkan, dikuatkan. Supaya hidup saya mengeluarkan mata air kehidupan. Kemana saya pergi, kemana Bapak Ibu Saudara berkarya, di sana akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Bukan lagi kematian, seperti orang Yeriko. Banyak kematian, banyak bayi yang gugur. Kenapa? Sumbernya mengandung kematian, sakit penyakit. Jadi izinkan Tuhan di hari-hari ini. Mungkin kita merasa takut dan gentar dan khawatir ada banyak sakit penyakit yang membuat orang direnggut kematiannya. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Jika firman Tuhan berkata kepada saya tetap hidup, maka saya akan hidup. Saya sehat karena Tuhan yang mengatakan saya sehat. Karena firman Tuhan tadi berkata, ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Manusia hanya bisa menabur garam dari sumber mata air itu, tapi kedalaman sumber mata air itu hanya firman Tuhan yang dapat menyembuhkannya, menyehatkannya. Maukah kita datang kepada Tuhan, menyehatkan sumber hidup kita? Dari manakah hidup saya dan saudara berasal? Bukankah sumbernya dari Allah? Biarkan Allah yang menangani sumber hidup saya dan saudara. Maka dari dalam ini saudara akan sehat. Maka dari dalam ini firman Tuhan berkata, telah kusehatkan, telah kupulihkan. Orang tidak bisa campur tangan sampai kedalaman sumber itu. Karena orang tidak tahu. Bukan hanya tidak tahu, tapi tidak bisa menjangkaunya. Tapi firman Allah sanggup menjangkaunya. Karena firman itu berkuasa menyembuhkan, berkuasa menyehatkan dan memulihkan. Sehingga bukan
kematian lagi yang sebagai akibatnya. Bukan lagi keguguran bayi lagi bagi kota Yeriko, tapi yang ada kesembuhan dan kehidupan dari Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan hidup kita semuanya di dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir melihat semuanya yang ada tampak di depan mata. Tapi mari kita bawa di tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sumber hidupku ada dalam tanganmu. Maka aku sehat, maka aku kuat, maka aku sembuh karena firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau telah berfirman kepada penduduk Yeriko lewat Nabi Elisa, dan air itu telah disehatkan karena firman Tuhan. Dan kami percaya kemampuan firman-Mu, keajaiban firman-Mu itu masih berlaku bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Bukan hanya kami mau tampak baik-baik saja di depan manusia, tetapi siapakah yang tahu di dalam kita. Tuhan, kami mau Engkau memeriksa hati kami. Engkau tahu kedalaman hati kami, dan kami mau bawa di dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya, kami mau melakukannya, dan jadilah seperti yang firman Tuhan katakan. Kami jadi sehat, kami jadi sembuh, kami dipulihkan, seperti Engkau memulihkan tanah Yeriko dengan air, sumber mata airnya yang sehat. Demikianlah Engkau sanggup memulihkan hidup kami dari kedalaman hidup kami. Firman-Mu yang akan kami pegang, firman-Mu yang akan kami percaya, bukan berita-berita, bukan apa yang kami lihat tampak depan mata kami, yang membuat kami takut dan gentar dan khawatir, tapi yang kami lihat firman-Mu, tapi yang kami dengar adalah firman-Mu. Itulah yang menjadi kami sehat, kuat, dihiburkan, dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, semua orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Mereka yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dan Engkau juga akan menyehatkan bangsa kami. Engkau menyembuhkan bangsa kami yang banyak sekali sedang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.